Perkenalkan, namaku Anissa. Usia 33 tahun. Baru mempunyai anak satu dan suamiku Mas Andre. Profesinya sebagai pelaut. Pada mulanya aku sangat senang setiap suamiku berlayar. Pak Hendro mertuaku sering ke rumah dan memang itu permintaan Mas Andre. Pada bapak mertuaku setiap hendak berangkat. Disuruh sering-sering nengokin Depa cucunya ke rumah. Sebenarnya di rumah sudah ada Mbak Yanti, asisten rumah tanggaku. Hanya kadang suami nggak tenang kalau di rumah nggak ada bapak. Aku sebenarnya biasa-biasa saja, tapi aku memaklumi kekhawatiran suamiku. Mertuaku pensiunan PNS, yang terakhir dinas di KUA kecamatan. Sementara ibu juga PNS, tapi saat cerita ini terjadi masih aktif di kelurahan. Mungkin seminggu sekali bapak menginap di rumahku. Ya, pamrihnya nemenin Depa, lantaran anakku suka nggak mau ditinggal pulang bapak. Suatu malam, sekitar jam 11, aku terbangun dan menuju kamar mandi. Aku segera ke kamar mandi ketika melintas di kamar Depa. Aku nyempetin nengok, kulihat bapak dan Depa sudah tidur lelap. Aku tutup pintu lagi dan melanjutkan menuju kamar mandi. Seberes dari kamar mandi, aku kembali masuk kamar dan mengunci pintu, serta berangkat tidur lagi. Mungkin 5 menit kemudian, aku yang belum bisa tidur mendengar ada suara mencurigakan di kolong tempat tidurku. Apa tikus? Nggak mungkin. Kamarku selalu dalam keadaan bersih. Di kolong ranjang juga nggak ada barang apapun. Tapi lama-lama, gak cuma suara tapi juga gerakan yang menyundul-nyundul ranjangku. Aku seketika turun dan menengok ke bawah. Bapak, aku kaget bukan main begitu melihat bapak sedang merangkak di kolong dan hendak keluar. Bapak malah nyengir nahan malu. Mirip maling ketangkap tangan. Saat mukanya ku sorot lampu ponsel, bapak ngapain di kolong, tanyaku setelah dia keluar. Nyari tikus, jawabnya. Masih dengan sisa nyengirnya. Tikus, buat apa nyari tikus, Pak? Bapak semakin bingung. Gak bisa jawab. Aku benar-benar gak habis pikir. Tadi kulihat tidur di kamar sama Depa. Kok tahu-tahu sudah di kolong? Berarti tadi pura-pura tidur. Saat aku ke kamar mandi, dia baru masuk kamarku. Itu dugaanku setelah saat berpikir keras. Lalu tujuannya apa? Nyari tikus, kayaknya bapak sendiri yang mau jadi tikus besar. Di saat aku masih sibuk dengan kebingungan, tiba-tiba bapak menyentuh kedua bahuku. Lalu dengan agak kasar mendorongku. Mental, aku terduduk di tepi ranjang. Belum juga sadar dengan apa yang terjadi. Bapak sudah mengambil duduk di sisi, kemudian dengan gusar dilumat mulutku. Kejadian yang begitu cepat dan gak terduga bikin aku gak bisa berbuat apa-apa kecuali diam terpaku. Hingga dalam beberapa detik ke depan bapak berhasil menikmati anuku. Setelah aku menemukan kesadaran, baru aku melakukan reaksi. Aku dorong bapak kuat-kuat. Tapi hasilnya gak sesuai yang aku duga. Ternyata tubuh bapak berat sekali. Doronganku gak ngepek. Dia masih tetap duduk di posisi semula. Aku terjengah ketika bapak mengulangi perbuatannya lagi. Dia kembali melumatku. Bedanya ini lebih pelan dan halus. Dan anehnya, sekalipun kedua tanganku mendorongnya, namun wajah kubiarkan merapat di mukaku. Alhasil, bapak bebas melakukan aksinya. Pak, pekiku keras ketika suatu tangan bapak tiba-tiba menyentuh bagian dadaku. Teriakanku gak digubris, justru bapak bertambah cekatan sambil terus menyumpal mulutku dengan mulutnya. Pak, ingat pak, aku ini menantumu. Seruku dengan terus berusaha melepas bapak, tapi saja gak mendengar. Malah tambah liar. Bu Nisa,
Suara panggilan itu diiringi dengan ketukan pintu. Itu Mbak Yanti, pembantuku. Seketika aku dan Bapak kebingungan. Aku malah mendorong Bapak untuk ngumpet di balik lemari. Dan aku melintas ke pintu sambil merapihkan pakaian yang sudah dalam keadaan awut-awutan. Gak ada apa-apa kok, Mbak. Tadi aku kaget saja. Ternyata di kolong ada tikus, ujarku. Begitu membuka pintu dan melihat wajah Mbak Yanti, nampak khawatir. Ada tikus, tanyanya sambil melayangkan pandangan ke kolong ranjang. Iya, tapi sudah lari keluar. Oh, gumamnya. Aku menarik napas lega. Pembantuku percaya sama omonganku. Aku memang sengaja suruh Bapak ngumpet. Aku nggak mau perbuatanku dicurigai lihat Bapak ada di kamarku. Padahal kami nggak berbuat apa-apa. Setelah menutup dan mengunci pintu, aku menghampiri Bapak yang sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Niatku mau aku suruh keluar. Tapi setelah aku berdiri di depan Bapak, dengan kasar sekali, mertuaku itu kembali mendorongku kuat-kuat. Tak pelak, aku jatuh di atas tempat tidur. Belum juga aku bangun, Bapak menyusulku dan menghimpitku dengan tubuhnya. Sebenarnya bisa saja aku melakukan perlawanan, menendang itunya misalnya. Tapi aku tetap sadar orang tua itu orang tua suamiku. Mertuaku jadi mana mungkin aku berani melakukan itu. Tapi aku tetap memberontak lagi. Ingin melepaskan diri sebisanya dan mungkin ada 10 menit. Sendiri aku terus berjuang menyingkirkan mertuaku dari atas diriku. Aku sampai gak pedulikan keadaan kasur yang berantakan. Tapi Bapak lebih kuat dan makin kalap. Sampai separuh dari pakaianku sudah tanggal. Gak lama kemudian aku baru diam, gak bergerak. Bukannya aku sudah kehabisan tenaga. Juga bukan karena aku sudah pasrah menyerah. Tapi aku merasakan sebuah rasa nikmat ketika jari Bapak berhasil masuk dan bermain di dalam sana. Bapak yang tahu aku sudah jinak langsung meluncur, sisakan yang masih menutup diriku. Aku tetap diam dan memang sudah menunggu permainan selanjutnya. Jujur, aku terkesan. Pasti ini karena keadaan. Sudah 2 bulan suamiku berlayar belum pulang. Dan gak pernah berpikir justru Pak Hendro, bapak mertuaku yang mampu membasahi ladangku di saat dilanda kekeringan. Bukan karena aku bisa basah lagi, tapi caranya beririgasi yang sangat berkesan, sangat beda dengan suamiku. Memang tua tapi punya metode mencangkuk yang suamiku gak tahu. Unik, tapi mampu bikin aku banjir berulang kali. Nah, itulah dia metode yang Bapak terapkan. Nah, itulah dia ceritaku dengan Bapak mertuaku. Dan bagaimanakah menurut kalian? Apakah hubunganku dengan mertuaku harus aku lanjutkan ketika nanti suamiku berangkat berlayar lagi? Apakah ini harus dihentikan di sini saja? Silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.